Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa bisa mendengar suara saya? Ibu Nadia bisa ya? Oh, iya. Sinyalnya agak putus-putus. Ternyata di sini juga putus-putus. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya nggak? Lancar nggak suara saya di situ? Oh, lancar. Alhamdulillah kalau gitu. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena terpaksa harus menggeser jadwal web kita yang seharusnya dilaksanakan minggu kemarin, tapi harus dilaksanakan minggu sekarang. Minggu kemarin saya sedang ada keperluan mendesak yang benar-benar nggak bisa ditinggal. Sementara pada saat sosialisasi di universitas terbuka, katanya Bapak Kaprodi, web boleh digeser asalkan diberitahukan tidak pada saat pelaksanaan. Jadi sebelum pelaksanaan harus dikasih tahu dulu ke mahasiswanya. Jadi saya ambil opsi itu. Nah, Bapak Ibu, kita dari ber-15 mahasiswa sekarang sudah ada 9 mahasiswa yang masuk. Dari 9 ini yang sudah mengirimkan tugas 3 di e-learning ada 7 mahasiswa. Saya sudah ngecek beberapa, tetapi memang pada saat saya ngecek tidak langsung saya berikan feedback karena keasikan membaca tulisannya. Tulisan-tulisan Bapak Ibu secara keseluruhan saya baca sudah memenuhi syarat, hanya saja perlu dirapikan di kanan kirinya aja. Jadi tidak begitu substansial perubahannya. Perubahan-perubahan yang ada hanya bersifat teknis. Sebagai contoh, ada di tulisannya Ibu Puput Suci Ramadhani. Ibu Puput ada nggak di sini? Oh, ada ya. Ibu Puput Suci Ramadhani. Ibu Puput Suci Ramadhani, saya izin share screen untuk menunjukkan. Nah, ini miliknya Ibu Puput. Ini untuk gelar tidak perlu ditulis ya, Bu. Hanya cukup nama saja. Gelar nggak usah ditulis. Abstrak juga sudah bagus, ada latar belakang, kemudian ada tujuan, ada metode, ada hasil dan pembahasan, sampai ada kesimpulan. Cuman abstraknya kepanjangan, Bu Puput. Kita boleh memangkasnya supaya lebih ringkas menjadi 200 kata atau 250 kata. Untuk yang sisanya sudah oke, Bu, di sini. Kutipan-kutipan juga sudah ada, kemudian data pendukung yang membuat peneliti melakukan penelitian ini juga sudah ada. Metode juga sudah disebutkan menggunakan Classroom Action Research atau PTK, penelitian tindakan kelas. Juga sudah disebutkan siklus 1, siklus 2, ada rincian tanggalnya, bahkan sampai jam-jamnya. Memang metode penelitian harus rinci seperti itu. Nah, ini hasilnya juga sudah ada, siklus 1 kayak apa hasilnya, siklus 2 kayak apa hasilnya. Kita lihat apakah ada penyajian data dalam bentuk grafik. Ibu Puput bisa mendengar suara saya? Oh, bisa. Baik, Alhamdulillah. Ibu Puput, saran saya untuk bagian pembahasan tolong ditambahin grafik ya, Bu. Grafik diagram batang yang prasiklus seberapa, kemudian siklus 1, kemudian siklus 2, itu kan grafiknya nanti meningkat, naik. Nah, di dalam pembahasan sebaiknya diberi yang kayak gitu, Bu. Memang penyajian dalam bentuk tabel lazim, hanya saja penyajian dalam bentuk tabel ini sudah terlalu sering, Bu. Di sini sudah disebutkan, di sini juga sudah disebutkan. Nah, ada baiknya di sini mulai digunakan
diagram batang, Bu. Jadi ada grafiknya. Kalau nggak bisa diagram batang, bisa diagram garis. Di Microsoft Word itu kan ada fasilitas untuk kita menggambar diagram batang atau diagram garis. Kita bisa gunakan fasilitas itu, Bu Puput. Overall secara keseluruhan sudah bagus dan silahkan Ibu untuk mengunggah ke tugas 4 ketika nanti sudah ditambahkan diagram batang atau diagram garis. Nanti di tugas 4 akan kelihatan berapa skor Turnitinnya Ibu. Mudah-mudahan tidak lebih dari 30 ya. Kalau lebih dari 30 nggak bisa lulus. Walaupun saya ngasih nilai 100, tapi kalau lebih dari 30% similarity-nya tetap nggak lulus. Nanti kalau sekali ngirim, sekali ngunggah tugas 4 ternyata di atas 30, cepat-cepat dibenahi ya Bapak Ibu. Karena setiap mahasiswa hanya punya kesempatan 3 kali. Kalau sudah 3 kali upload dan masih di atas 30, nggak ada kesempatan lagi, nggak ada kesempatan kedua. Udah pasti nggak lulus itu, walaupun saya ngasih nilai 100. Kemudian ini ada miliknya Ibu Nadia. Ibu Nadia sangat aktif sekali di e-learning maupun di WhatsApp juga. Ibu Nadia judulnya sudah bagus, abstraknya juga sudah oke. Cuman ini abstraknya agak panjang. Kita perlu cek lagi apakah ini sudah di bawah 300 kata atau belum. Kalau misalkan masih di atas 300 kata, dikurangi lagi ya Bu Nadia. Tapi kalau sudah kurang dari 300 kata, maka udah cukup. Pendahuluan sudah rinci. Tadi malam saya baca-baca sudah sangat bagus. Ini metode Bu diturunkan ya Bu, apa namanya? Jangan nyantol di sini karena di sini kan subsection metode itu harusnya jadi satu dengan paragraf pertamanya. Di sini juga sudah ada. Ini hasilnya. Oke. Nah, ini loh miliknya Bu Nadia. Tadi Bu Puput belum ada yang kayak gini, yang grafik kayak gini, diagram batang ini. Mudah-mudahan bisa ya Bu Puput untuk membuat grafik atau diagram semacam ini. Jadi kelihatan Bu, prasiklus kayak gimana, siklus 1 kayak gimana, siklus 2 kayak gimana. Ini sebagai tanda, sebagai bukti bahwa penelitian tindakan kelas yang Ibu lakukan itu berhasil. Bahwa penelitiannya goals, beneran bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Pembahasan pada saat prasiklus, bla bla, pada saat siklus 1 seperti ini, pada saat siklus 2 seperti ini. Oke, kesimpulan apa yang bisa disimpulkan dari hasil penelitian perbaikan, bla bla bla, dan seterusnya. Dapat dibuktikan melalui serangkaian kegiatan. Oke, bagus, Bu Nadia. Bu Nadia, tidak ada koreksi dari saya, sudah oke. Hanya saja saya ingatkan untuk memeriksa kembali abstraknya. Jangan sampai lebih dari 300 kata. Kalau masih lebih dari 300 kata, dipadatkan lagi ya, Bu. Silakan. Oh gitu, berarti sudah bagus ya. Oh, sudah selesai Bu. Sudah saya ACC tugas 3-nya. Jadi Ibu sudah bisa lanjut ke tugas 4. Ya, oh iya. Belum terupdate kayaknya di e-learning. Sudah kok, semua yang sudah ngunggah ke tugas 3 sudah saya ACC dan sudah bisa lanjut ke tugas 4. Iya Bu, sama-sama. Miliknya Pak Zaidatul Ma'arif. Pak Zaidatul Ma'arif, ada Bapak? Ada, oh Alhamdulillah.
Pak Zaid, saya minta maaf ya kalau misalkan membuat Bapak khawatir karena saya slow respon. Sebetulnya saya baca, cuman saya belum sempat untuk memberikan feedback di e-learning. Karena saya baca secara keseluruhan sebetulnya sudah memenuhi syarat. Jadi kalau kebiasaan saya pribadi, mahasiswa saya di kampus juga gitu. Kalau ada mahasiswa yang hubungin saya, ngirim tugas, terus saya cek tugasnya udah bagus, ya udah saya diemin aja sementara waktu. Akan saya bahas ketika kami bertemu. Kalau misalkan ada yang keliru, ada yang salah, ada yang berantakan, baru akan saya tindak lanjuti saat itu juga. Baik dengan WhatsApp, email, atau alat komunikasi yang lain. Ini secara keseluruhan sudah bagus, Pak Zaid. Hanya saja ada beberapa yang perlu dirapikan di kanan kiri. Contohnya, di sini, ini kan judul, Tinjauan Literatur Sistematis Implementasi Pembelajaran Blended Learning untuk Meningkatkan Keterampilan Abad 21 Siswa SD. Nama penulisnya kan Zaidatul Ma'arif. Kemudian setelah nama kan identitas harusnya. Tapi di sini langsung ditulis seperti ini. Bapak bisa mencontoh artikel yang sudah pernah saya share di grup itu Pak, di grup WhatsApp yang setelah web kedua. Setelah web kedua itu kan saya nge-share beberapa artikel ilmiah. Contoh aja yang itu. Atau Bapak juga bisa mencontoh yang ini, miliknya Bapak Ibu yang lain. Ini miliknya Ibu Nadia misalkan. Nama dulu, kemudian identitasnya, kemudian alamat emailnya. Jadi alamat email itu di bawahnya afiliasi dan di atasnya abstrak. Email itu di sini, Pak. Kalau miliknya Pak Zaid kan emailnya ada di sini. Setelahnya nama langsung email. Itu runtutannya yang kurang benar, Pak. Kurang tepat. Abstrak sudah oke, pendahuluan juga sudah. Metode. Penelitian ini berfokus pada 10 artikel yang mengulas implementasi blended learning. Oke. Hasil dan pembahasan. Ada 10 artikel, benar nih. Sudah dibahas semua. Sistematis. Oke. Pak Zaid, kalau saya boleh tahu, Pak Zaid menggunakan metode systematic literature review ini terinspirasi dari mana, Pak? Oh, sering suka baca-baca buku. Dia menggunakan ini. Oke. Pak Zaid, masukan saya hanya sedikit, ada di bagian metode. Saya saya sangat familiar sebetulnya dengan metode systematic literature review itu, Pak. Nah, kalau kita menggunakan systematic literature review yang namanya sistematik ya, sistematik itu terstruktur, rapi. Misalkan Bapak di sini berfokus pada 10 artikel yang mengulas implementasi blended learning. Nah, di bagian metode Bapak perlu menceritakan 10 artikel yang mengulas blended learning itu diperoleh dari mana. Misalkan Bapak sudah menulis diperoleh dari Google Scholar. Di sini kan sudah ditulis. Kemudian di tahun berapa sampai tahun berapa? Di sini Bapak juga sudah menulis tahun 2019 sampai tahun 2024. Nah, keywordnya apa ketika Bapak mencari di Google Scholar? Kan pasti mengetik di Google Scholar kan Pak Zaid? Pembelajaran, blended learning misalkan. Nah, itu keywordnya apa aja? Perlu disebutkan di metode penelitian Pak.
Itu perlu diperjelas lagi ya, Pak Zaid. Mudah-mudahan masih ingat ya keywordnya apa aja, kata kuncinya pada saat mencari di Google Scholar. Kan masih ingat ya Pak ya? Masih ya, Alhamdulillah. Jadi tinggal menambahkan aja, terus diubah ke PDF, terus diupload ke tugas 4. Habis itu selesai. Coba sekarang kita ke sini. Bu Fitriani ada? Bu Fitri? Oke, kalau Bu Fitriani nggak ada, kita bahas bareng-bareng aja seadanya. Nanti biar Ibu Fitri bisa menyimak di rekamannya. Oke, miliknya Bu Fitri kita cek ada berapa kata nih, 167. Oke, masalah udah ada? Ada. Tujuan penelitian ada. Metodenya apa? Oh, ternyata PPK juga sudah disebutkan, hasilnya apa? Oke, lengkap. Abstrak sudah lengkap, bahasa Inggris, kalau yang Indonesia lengkap, Inggris pasti juga lengkap. Pendahuluan. Oke, Bu Fitri, sepertinya belum diperbaiki Bu Fitri yang paragraf pertama ini. Di web ketiga kita sudah pernah bahas soal ini dan Bu Fitri sepertinya belum menyelesaikan perbaikan untuk paragraf pertama. Coba berikan ini ya Bu, berikan referensi. Kan aturan main dalam penulisan artikel ilmiah itu satu paragraf isinya satu ide pokok. Nah, setiap ide pokok itu perlu diperkuat dengan kutipan, dengan rujukan. Entah ngambil dari teori, pendapat orang, hasil penelitian, data dari badan yang berwenang, Badan Pusat Statistik, dari Kemdikbud, dari kementerian mana, itu perlu dirujuk untuk memperkuat pernyataan kita di dalam setiap paragraf. Nah, Bu Fitri belum memenuhi itu. Jadi saya harap next di tugas 4 tolong diperbaiki ya Bu. Untuk yang bawah sudah lumayan, ini sama seperti yang kemarin. Saya akan coba tambahkan ini deh, stabilo, supaya nanti Bu Fitri bisa langsung to the point mana yang harus diperbaiki. Ini, kemudian ini satu paragraf tapi cuma satu kalimat, kan nggak make sense gitu, nggak masuk akal. Masa satu paragraf isinya cuma satu kalimat, kan nggak banget gitu. Ini juga sama, satu paragraf cuma satu kalimat. Jadi ada beberapa bagian-bagian yang perlu diperbaiki. Oke, ini sudah dilengkapi yang saya sarankan pada web ketiga. Ininya ada? Oke, ada. Metode ada. Ini gambarnya juga sudah lebih bagus daripada yang sebelumnya. Daftar pustaka 5 jurnal 5 buku. Bu Fitri memenuhi? Ya, memenuhi. Oke, terima kasih Bu Fitri. Selanjutnya kita coba bahas miliknya Pak Anjas. Pak Anjas ada ya? Pak Anjas Maulana, oh ada. Oh, pakai dua ini ya Pak Anjas, dua device. Oke. Pak Anjas bisa melihat share screen saya? Oh iya. Bapak bisa melihat ini kan Pak? Bisa melihat share screen saya? Bisa melihat layar saya? Oh, gitu.
Oke, oke, oke. Masih loading mungkin. Oh, baik. Oh gitu, sebentar ya, saya share screen ulang. Tadi sepertinya salah ini saya. Nah, ini bisa ya. Ini Pak Anjas sudah oke. Hanya saja ini dirapikan lagi ya Pak Anjas kanan kiri. Ini kan kalau Pak Anjas cermati, kalau Pak Anjas perhatikan dengan teliti, di sini itu ada perbedaan ukuran Pak. Ukuran font. Di sini ukurannya 11. Tapi yang di bawah bahasa Inggris ukurannya 12. Harusnya konsisten. Yang kedua, setiap yang berbahasa asing itu harus dicetak miring. Nah, karena semua yang ada di sini itu bahasa Inggris, bahasa asing, maka harus dicetak miring. Itu yang kedua. Yang ketiga, harusnya rata kanan kiri, sama seperti bahasa Indonesia. Yang kiri, yang bahasa Inggris ini kan tidak rata kanan kiri, harusnya rata kanan kiri. Itu Pak Anjas. Kalau pendahuluan sudah oke, jadi sudah saya baca juga tadi malam. Metode, oke. Pak Anjas untuk metode, tolong diperbesar ya Pak, supaya kelihatan. Kalau ternyata diperbesar malah buram seperti ini, ganti gambarnya. Ganti, cari di Google gambar yang lain. Siklus PTK, ketik aja di situ ada banyak sekali yang ngasih ke kita. Oke, ini yang saya suka nih dari penelitian PTK ini. Kalau ada penyajian kayak gini, ini memudahkan banget bagi pembaca untuk mengerti apa yang sedang ditulis oleh penulisnya. Oke, Pak Anja, secara keseluruhan itu ya Pak. Tolong diperhatikan tadi tata tulisnya konsisten dengan ukurannya, konsisten dengan marginnya, kanan kirinya, ratanya, kemudian dirapihkan lagi untuk penulisan-penulisannya. Misalkan, contoh, mana tadi ya? Nah, mulai dari sini. Metode itu akan lebih bagus kalau kapital semua, letaknya ada di tengah dan ada jarak antara paragraf sebelumnya ke bagian metode. Selain metode ada juga hasil dan pembahasan. Nah, ini harusnya kapital semua, letaknya ada di tengah dan ada jarak dari paragraf sebelumnya. Kesimpulan juga sama Pak Anjas. Kesimpulan harus seperti itu juga nuliskannya. Pembahasan ini pembahasan besar kapital, taruh tengah, terus di enter. Itu kelihatannya sepele, Pak. Tapi orang-orang sering mengabaikan itu yang menyebabkan pada artikelnya nggak laku. Nggak laku dalam artian nggak dibaca orang. Jadi ketika penelitian kita udah selesai, ya udah mengendap di perpustakaan gitu aja. Dimakan rayap, nggak kepake, jadi menu-menuhin laptop, kalau disimpan di laptop, ya pada akhirnya nggak kepake. Jadi usahakan untuk disajikan dengan baik supaya bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya ada, iya Pak Anjas gimana? Bagian isi sudah oke. Hanya perlu dikonsistenkan lagi Pak. Seperti yang tadi saya bilang konsisten. Contoh nih Pak ya Pak Anjas. Di sini kan menggunakan jenis font Times New Roman ukuran 12. Oke.
Tapi di sini apa ini tulisan siklus 2 ini? Ini menggunakan Calibri, Pak. Fontnya ukuran 11. Harusnya kan Times New Roman dirubah. Terus ukurannya 12. Oke. Ini juga apa nih? Calibri. Harusnya apa? Harusnya Times New Roman. Ya kayak gini-gini, Pak. Coba diteliti lagi mana-mana yang belum sesuai. Diagram juga coba lihat. D-nya kan harusnya besar karena di awal. Diagram 1 nilai rata-rata siswa. 1 itu harusnya ada titik. Terus ini jaraknya kok sepertinya rapat banget ya. Coba dicek yang lain. Itu jarak antar baris berapa sih? Jarak antar baris 1,5 Pak Anjas. Punya Bapak yang di sebelah sini berapa? Jarak antar baris. Ternyata di sini 1,15. Harusnya kan 1,5. Nah, ini dibenahi. Mana lagi? Kan ada banyak. Tadi ada juga yang mana ya? RME, tulisan RME, Realistic Mathematics Education, itu menggunakan huruf biasa. Harusnya kan huruf kapital. Nah, ini Pak, RME. Apa ini? Harusnya kan menggunakan huruf kapital. Nah, kayak gini baru bisa dianggap baik. Ketuntasan klasikal, fontnya keliru, kemudian penggunaan huruf kapital juga harusnya disesuaikan. Yang kayak gini-gini Pak Anjas, ada banyak, sebetulnya ada banyak tapi saya nggak mungkin menjabarkan satu persatu di sini. Nanti Pak Anjas bisa periksa sendiri ya Pak, supaya lebih teliti. Berikutnya kita bahas miliknya Pak Abdul Murad. Abdul Murad ada nggak ya? Pak Abdul Murad? Oh baik Pak, sama-sama. Baik, baik. Pak Abdul Murad ada? Ada di sini. Tapi sepertinya tidak bisa on mic dulu. Oke, Pak Abdul Murad kita bahas ya Pak, pelan-pelan. Abstraknya gimana? Penelitian mengenai Pak Abdul Murad ini ditulis sendiri atau menggunakan AI, Artificial Intelligence. Ini kan harusnya membahas latar belakang. Latar belakang. Ini dijadikan satu ya, Pak Abdul Murad. Ini kan dua paragraf. Dua kalimat sebaiknya dijadikan satu. Supaya ini nggak putus nih setelah tanda titik, terus yang dilatar belakangi oleh rendahnya. Harusnya jadikan satu aja. Nah, kayak gini lebih enak untuk dibaca dan lebih masuk akal. Karena kita tidak melanggar SPOK. Abstrak, ini abstrak juga sama, koreksi saya mirip dengan miliknya Pak Anjas tadi. Rata kanan kiri, kemudian miring apa enggaknya, tolong diperhatikan lagi ya Pak Abdul Murad. Yang miring itu harusnya yang bahasa Inggris ini, tapi punya Bapak yang miring malah yang bahasa Indonesia. Jadi kebalik, harusnya yang ditulis miring itu yang berbahasa asing. Pendahuluan sudah dituliskan, metode juga sudah oke sebetulnya. Gambar itu seharusnya di tengah Pak Abdul Murad yang lebih baik. Simpulan dan saran tindak lanjut. Oke. Penulisannya kurang rapi Pak Abdul Murad. Diperbaiki lagi ya Pak. Di buku panduan penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh UT itu sudah lengkap sekali. Cara menuliskan daftar pustaka juga sudah disebutkan di situ. Kalau ini kan kelihatan banget kalau ini copy paste dari file PDF.
Ini kelihatan banget ini soalnya. Nah, akan lebih baik jika Bapak menuliskannya dengan hati-hati dan dengan ini step by step ditekuni satu persatu. Nanti hasilnya akan lebih bagus daripada yang ini. Kalau isi saya kira oke, dan ini juga kelihatan sepertinya ini dari PKP. Nggak tahu dari PKP atau bukan, tapi kok dari strukturnya seperti dari PKP ini. Ya nggak apa-apa juga, memang memang boleh kita mengambil dari PKP. Bapak Ibu, apakah ada yang artikelnya sudah diupload ke tugas 3 tetapi belum dibahas? Ada pertanyaan? Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Oke. Baik Bapak Ibu, kalau sudah cukup, silakan Bapak Ibu gunakan waktu yang tersisa menjelang deadline ini untuk menyempurnakan karya ilmiahnya, terutama yang tadi banyak saya komentari, itu bukan saya menganggap karya Bapak Ibu buruk atau gimana, bukan, hanya saja di universitas terbuka punya ketentuan dan saya hanya mengingatkan bahwa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu belum memenuhi ketentuan-ketentuan itu, gitu saja. Kalau misalkan nanti ada yang kurang jelas lagi, silakan Bapak Ibu menghubungi saya. Insya Allah mulai 31 Mei ini saya tidak lagi slow respon. Saya bisa lebih aktif lagi, karena kemarin ada keperluan yang mendesak dan benar-benar harus saya prioritaskan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa terus menjalin silaturahmi. Ini adalah web kita yang terakhir, tapi bukan berarti ini pertemuan kita yang terakhir. Selanjutnya kita masih bisa untuk mengadakan pertemuan-pertemuan lagi, diskusi-diskusi lagi, dan tetap menjalin silaturahmi yang baik. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.